Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ferda Nurlana, Dina Agusti, Dwi Lira Agustina, Mutia Fadlia Zahra, Nyimas Nadila Nur Farisa, Reska Dwi Anggraini, dan Okta Rahma Nabila. Di video kali ini, kami akan memaparkan secara singkat mengenai teori belajar konstruktivisme dan contoh penerapannya. Sebelumnya, apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Lalu, bagaimana cara penerapannya? Berikut videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Oke, untuk hari ini, pertemuan satu ini, Ibu akan mengajarkan materi yang berjudul kegiatan ekonomi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian kegiatan ekonomi. Nah, di sini apa sih arti pengertian kegiatan ekonomi? Nah, di sini Pak akan menjelaskan. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kegiatan ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai tindakan individu untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan prinsip ekonomi. Dari materi kegiatan ekonomi tadi terdapat beberapa aktivitas di dalamnya seperti kegiatan distribusi, kegiatan memproduksi, menjual, membeli barang atau jasa. Jadi mungkin dari paparan yang telah Ibu jelaskan kepada kalian, mungkin kalian telah memahami ya sedikit kurangnya dari materi yang telah Ibu jelaskan. Di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian apa saja tujuan dari kegiatan ekonomi. Nah, di sini kalau ada yang bisa menjawab silakan katakan. Ya, silakan Juli. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang pertama, menggunakan akal sehat yang dimiliki. Yang kedua, mendapatkan uang, keuntungan, dan kekuasaan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya sekitar. Yang keempat, agar diterima secara sosial. Dan yang terakhir itu ada tidak menyimpang dari hukum. Oke, jawabannya salah satu tujuan yang telah dijelaskan ya kepada teman kalian. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa coba kalian bisa mengatakan apa saja contoh dari kegiatan ekonomi? Ada yang bisa? Saya Bu, Silakan Mas. contohnya kayak menjalankan profesi seperti dokter, terus kayak dosen. Contoh lainnya itu kayak memproduksi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, hingga sabun dan sepatu. Oke, untuk yang materi selanjutnya kita akan masuk kepada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang di sini tahu apa itu produksi? Bu, Oke, silakan Ria. produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Oke, jawaban dari Mutia tadi sudah benar. Nah, di sini ada yang tahu contohnya? Saya Bu, Ya, contohnya seperti pabrik tahu yang produksi tahu, ya. pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian. Oke, tepat sekali. Beri tangan dulu. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang distribusi. Nah, ada yang tahu apa itu distribusi? Saya Bu, Oke, silakan Dina. distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada pihak konsumen. Distribusi ini orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contohnya dari distribusi misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat atau konsumen. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang untuk materi yang ketiga yaitu tentang konsumsi. Ada yang tahu itu apa konsumsi? Saya Bu, Silakan. konsumsi itu kegiatan ekonomi yang menghabiskan keuntungan suatu barang atau jasa. Ya, contohnya? Ada ya? Contoh konsumsi seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pusat, ataupun perusahaan otomotif yang
Oke, tepat sekali. Untuk produksi tadi adalah suatu kegiatan memproduksi atau membuat suatu barang atau menambah nilai guna barang untuk bisa dikonsumsi pada konsumen. Sedangkan untuk yang distribusi tadi yaitu secara tidak langsung dari pemikiran kita distribusi itu adalah suatu kegiatan memasarkan, menyalurkan dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga tadi konsumsi, yaitu konsumsi. Dapat kita pahami sendiri, kita dalam kehidupan sehari-hari banyak mengonsumsi barang. Contohnya seperti mengonsumsi makanan, minuman, barang. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah suatu hal yang paling penting. Nah, konsumsi sendiri yaitu mengonsumsi suatu barang atau bisa dikatakan menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, kita mendapatkan konsumsi ini dari produsen atau produksi. Nah, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang kegiatan ekonomi. Di sini ibu punya permainan nih untuk kalian. Mau permainannya yaitu ice breaking ketutangan 3, 6, 9. Kita cepat-cepatan aja. 1, 2, 1, 2. Oke ya, yang kalah adalah sama Edison. Ayo ambil kertasnya dan jawab pertanyaan. Nah, ambilkan di sini. Dan langsung bacakan dan jawab ya. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menambahkan nilai guna yang dimiliki oleh sebuah barang disebut produksi. Oke, tepat sekali. Kita lanjut lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ibu pilih secara acak berurutan dulu ya. 1, 2, 4, 5, 6. Ambil soalnya. Langsung bacakan ya. Rumah sakit, akupuntur, bengkel, dan hotel merupakan contoh produksi jasa. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu. Oke, itulah tadi permainannya. Apa permainan seru? Menyenangkan? Mungkin di lain kesempatan kita bisa bermain ini lagi. Tapi sayang sekali karena waktu pelajaran habis, mungkin ibu cukupkan saja ya sampai di sini. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya bisa di buku materi apa yang akan kita pelajari, silakan kalian pelajari di rumah. Oke, ibu cukupkan sekarang. Ibu cukupkan untuk sekarang. Ibu akhiri. Jika ibu ada salah kata ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.